Hai, kami Muhammad Adi Satria dan Lutfiana Hanifah dari kelas 12 Agama Madrasah Aliyah Negeri 1 Madiun. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang munasabah dalam ayat Al-Quran. Mata pelajaran ilmu tafsir kelas 11 ya teman-teman. Nah, sebelum itu, mari kita lihat peta konsepnya dulu ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang munasabah yang meliputi pengertian, macam-macam, cara mengetahui, dan hikmah dari munasabah. Oke, selanjutnya langsung saja ke materi pembahasan. Sebenarnya apa sih pengertian munasabah itu sendiri? Secara etimologi, munasabah berasal dari kata nasabah, yunasibu, munasabatan, yang artinya dekat atau qarib. Al-munasabah artinya sama dengan al-qorobah yang berarti mendekatkan dan juga al-musyakalah atau menyesuaikan. Sementara kata al-nasibu menurut al-Zarkashi sama artinya dengan al-qoribu al-muttasil, dekat dan bersambungan. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian munasabah ialah pengetahuan yang mempelajari berbagai hubungan atau relevansi antara ayat atau surat dalam Al-Quran. Jadi, dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional, akli, perseptif, hissi, atau imajinatif, khayali, atau korelasi berupa sebab akibat, ilat, dan maklul, perbandingan dan perlawanan. Nama lain dari ilmu ini adalah ilmu tanasub al-ayat wa al-suwar. Nah, selanjutnya, bagaimana sejarah munculnya munasabah? Sejarah munculnya kajian tentang munasabah tidak terjadi pada masa Rasulullah, melainkan setelah berlalu sekitar 3 atau 4 abad setelah masa beliau. Hal ini berarti bahwa kajian ini bersifat ijtihadi, pendapat para ulama. Oleh karena itu, keberadaannya tetap sebagai hasil pemikiran manusia. Para ahli ulumul Quran yang bersifat relatif mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah, sama halnya dengan hasil pemikiran manusia pada umumnya yang bersifat relatif atau dhanni. Selanjutnya, cara mengetahui munasabah. Dalam meneliti keserasian susunan ayat dan surat atau munasabah Al-Quran, diperlukan ketelitian dan pengetahuan yang mendalam. Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menentukan munasabah ini, yaitu 1. Mengetahui susunan kalimat dan maknanya. Imam As-Suyuti memberikan penjelasan bahwa harus ditemukan dahulu apakah ada huruf athof yang mengaitkannya dan adakah satu bagian merupakan penguat, penjelas, ataupun pengganti bagi bagian yang lainnya. Apabila terdapat suatu yang dirangkaikan, maka di antara keduanya mempunyai sisi yang bersatu. Yang kedua, mengetahui maudhu atau topik yang dibicarakan. Ukuran wajar atau tidaknya persesuaian ayat yang satu dengan yang lain atau surat yang satu dengan surat yang lain dapat diketahui dari tingkat kemiripan atau kesamaan maudhu itu. Jika persesuaian itu mengenai hal yang sama, dan ayat-ayat yang terakhir suatu surat terdapat kaitan dengan ayat-ayat permulaan surat berikutnya, maka persesuaian yang demikian itu adalah masuk akal dan dapat diterima. Akan tetapi, apabila mengenai ayat-ayat atau surat-surat yang berbeda-beda sebab turunnya dan tentang hal-hal yang tidak sama, maka sudah tentu tidak ada munasabah antara ayat-ayat dan surat-surat itu. Cara yang ketiga yaitu mengetahui asbabun nuzulnya. Melalui pengetahuan terhadap asbabun nuzul atau cara-cara ayat tersebut turun, akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam menemukan munasabah antar ayat dan antar surat dalam Al-Quran. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk munasabah. Menurut Quraish Shihab, paling tidak ada 6 jenis munasabah yang bisa ditemukan dalam Al-Quran, yakni pada 1. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat. 2. Hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat. 3. Hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
4. Hubungan mukadimah satu surat dengan surat berikutnya. Kelima, hubungan penutup satu surat dengan mukadimah surat berikutnya. Dan yang keenam, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Dan materi yang terakhir, kita membahas tentang hikmah dan manfaat dalam belajar munasabah ayat Al-Quran. Memiliki manfaat yaitu 1. Untuk menepis pandangan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan kita terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Ketiga, dapat mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Nah, itu tadi adalah materi pembahasan kita kali ini ya, teman-teman. Apakah menurut kalian ini suatu kajian yang menarik? Komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih.